Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Dapodik Official. Yang khusus hari ini kami akan membahas tutorial bagaimana cara guru ataupun kepala sekolah dalam melakukan login untuk mengisi survei lingkungan belajar pada asesmen nasional tahun 2021 ini. Yang pertama, di saat ingin melakukan ataupun sebelum melakukan login, yang pertama adalah kepala sekolah atau guru yang bersangkutan harus sudah mendapatkan kartu login dari operator sekolah masing-masing. Dan kartu login ini akan dibagikan operator sebelum hari H pelaksanaan survei lingkungan belajar dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu akan memperoleh kartu tersebut dari operator yang nantinya akan dibagikan sebelum hari H. Ya, jadi kira-kira kartunya seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Jadi nanti kartunya ini akan dibagikan kepada Bapak Ibu masing-masing guru yang terdaftar untuk melakukan pengisian pada survei lingkungan belajar nanti. Ya, dari sini di dalam kartu ini berisikan nama sekolah kita, kemudian NPSN, kemudian token yang sudah langsung tertulis di kartu, kemudian nama responden, artinya nama Bapak Ibu. Kemudian nicknya ini seperti yang saya buat di video sebelumnya, harus berdasarkan nick yang tertulis di aplikasi Dapodik. Artinya apabila ada kesalahan nick antara di Dapodik dengan yang di KTP, jadi mau tidak mau harus menggunakan nick yang tertulis di Dapodik ya. Jadi harus sesuai, harus sinkron dengan Dapodik karena ini merupakan data yang murni diambil dari hasil sinkronisasi dari Dapodik sekolah kita masing-masing. Kemudian tanggal lahir juga seperti itu Bapak Ibu. Juga tanggal lahir yang di entry di aplikasi Dapodik seperti itu ya. Jadi kartu ini akan dibagikan sebelum hari H pelaksanaan asesmen tahun 2021 ya. Kemudian langkah yang pertama bagi Bapak Ibu, walaupun baik itu kepala sekolah ataupun guru, yang pertama adalah membuka Google Chrome ya. Ini bertujuan untuk masuk kepada website survei lingkungan belajar ya. Jadi di sini kita ketikkan saja survei lingkungan belajar seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas, yang di sini. Kita pilih yang paling atas ya, bisa saya zoom. Nah, di sini ya, yang Kemdikbudristek ya, kita pilih saja yang paling atas. Oke, kira-kira tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini jelas websitenya survei lingkungan belajar Kemendikbud.go.id ya. Jadi di sini kita masukkan NPSN sekolah kita masing-masing yang sesuai yang tertera di kartu yang sudah dibagikan tadi Bapak Ibu ya. Kemudian tokennya juga, kemudian nick, kemudian tanggal lahir, bulan dan tahun ya. Dan kesemua datanya ini ada pada kartu yang sudah dibagikan tadi ya, seperti ini ya. Jadi semua data yang diisikan saat login itu ada di kartu ya, nama sekolah, NPSN, token, kemudian nama, nick, kemudian tanggal lahir. Jadi harus sesuai dengan kartu yang sudah dibagikan oleh operator kepada Bapak Ibu ya. Setelah masuk kita terlogin berhasil ya. Ini memang saya tidak bisa contohkan. Kenapa? Karena saat ini kita belum
masuk pada jadwal asesmen khususnya jenjang SMA, jadi tidak bisa login ya. Jadi artinya ini bisa kita lakukan login setelah jadwal SMA masuk ya. Jadi jadwal SMA itu rentang waktunya tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 hari ya, seperti ini kira-kira. Ada 4 hari ya, yaitu jadwal SMA, SMA dan yang sederajat itu ada 4 hari 27 sampai dengan 30 September ya. Artinya kita bisa login ke survei lingkungan belajar itu di rentang waktu tanggal ini ya, tanggal 27 sampai 30. Karena disinilah jadwal SMA, MA dan yang sederajat itu dibuka ya. Jadi kalau di luar tanggal ini kita tidak akan bisa login Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita langsung login, kemudian kita anggap ini sudah berhasil login. Kemudian akan muncul pertanyaannya, kira-kira gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya kasih semacam ini ya, semacam gambaran ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu barangkali Anda bingung pertanyaan seperti apa ya. Nah, di sini akan saya kasih gambaran garis besar, tapi bukan berarti ini persis ya. Karena saya juga mendapat info dari teman-teman yang lain. Kemudian pertanyaan seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Pertanyaannya seperti ini kira-kira. Pertanyaan 1, untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif, sarana fisik yang ada di lingkungan sekolah harus diperhatikan, yaitu di sini ada optionnya. Ini nanti Bapak Ibu pilih sesuai dengan kondisi real di sekolah masing-masing ya, ataupun berdasarkan pendapat Bapak Ibu sendiri, dan juga sesuai dengan wawasan Ibu sendiri, dan diharapkan jawaban ini tidak boleh sama dengan Bapak Ibu guru yang lain, seperti itu. Karena ini hanya mengacu kepada pendapat dan situasi real di sekolah masing-masing ya. Jadi sini bisa Bapak Ibu centang salah satu yang mana ya. Kemudian yang kedua kira-kira seperti ini, untuk menumbuhkan minat atau motivasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar harus difasilitasi merefleksikan ekspektasi tinggi dalam meraih sukses anak secara individu. Kondisi atau lingkungan belajar yang kondusif wajib diterapkan untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Lalu bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? Ya, sini juga yang pertama, menata ruang kelas, suasana belajar dan mengajar menyenangkan, mengadakan pembelajaran di luar sekolah terus-menerus dan lain sebagainya. Ya, di sini bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan pendapat Ibu masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan kelas kondusif, guru harus bisa memberikan aturan yang disepakati oleh siswa, sehingga siswa tidak membuat keributan di kelas yang membuat suasana belajar tidak kondusif, karena mereka telah membuat aturan yang disepakati. Berikut hukuman ringan yang cocok untuk siswa yang melanggar kesepakatan bersama. Nah, kira-kira hukumannya seperti apa? Menurut Bapak Ibu ya, entah itu membersihkan ruang kelas, menghafal materi pelajaran, mengerjakan tugas dan belum diselesaikan, atau barangkali kalau yang sekolahnya yang yang lebih mayoritas agama, mungkin bisa disuruh menghafal ayat apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi terserah pilihan Bapak Ibu tersendiri ya. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan guru agar siswa tidak takut merasa salah ketika menjawab pertanyaan atau bertanya kepada guru. Ya, di sini juga ada pilihannya Bapak Ibu. Bersikap demokratis, pembelajaran tidak terlalu dinilai dari angka yang tinggi, kemudian suasana belajar yang menyenangkan dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat opsi daripada jawabannya bisa dilihat di sini. Kemudian pertanyaan kelima, meskipun siswa melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, namun lingkungan luar kelas juga berpengaruh kepada proses belajar siswa. Lingkungan luar kelas yang kondusif membuat siswa belajar dengan baik, namun sebaliknya jika di luar tidak kondusif dan terjadi masalah, maka konsentrasi siswa akan terganggu. Bagaimana cara menciptakan lingkungan luar sekolah ya? Nah, ini adalah mengenai belajar di lingkungan sekolah ya. Jadi kalau sekolahnya itu
bernuansa alami ini sangat cocok ya, dilaksanakan pembelajaran di luar sekolah agar siswa-siswi itu bisa merasa nyaman ya, seperti itu kira-kira. Jadi kemudian pertanyaan ke-6, salah satu cara membuat pembelajaran inklusif adalah membiarkan siswa berkreasi sesuai dengan imajinasinya agar apa yang dilakukan guru-guru siswa merasa senang dan semangat untuk berkreasi ya. Ini juga bisa dipilih. Kemudian pertanyaan 7 juga, pertanyaan 8 juga bisa dipilih Bapak Ibu. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Dalam mengisi survei pembelajaran ini kita tidak perlu melakukan suatu latihan ataupun mungkin ada trik-trik yang membaca buku atau bagaimana ya, yang tujuannya nanti untuk mendapat nilai yang tinggi, itu tidak perlu dilakukan Bapak Ibu, karena jelas di dalam edaran dari Kemendikbudristek dituliskan bahwa pengisian survei pembelajaran ini baik itu siswa ataupun itu guru itu tidak dilakukan penilaian terhadap individual guru ataupun siswa tersebut ya. Jadi bukan yang dinilai itu bukan pribadi masing-masing, bukan individual masing-masing ya, tetapi ini merupakan trik dari pemerintah untuk memetakan suatu keadaan sekolah di mana kita mengajar Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi ini tidak tidak diberikan penilaian ke pribadinya, tetapi akan diberikan penilaian secara umum terhadap sekolah masing-masing, seperti itu. Jadi tidak perlu dilakukan latihan-latihan khusus ya. Jadi intinya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan nantinya itu sesuai dengan kondisi real yang ada dan sesuai dengan pendapat Bapak Ibu masing-masing, seperti itu ya. Jadi gambaran pertanyaannya seperti ini kira-kira semuanya. Ini hanya saya contohkan ya. Jadi nanti di hari H nanti Bapak Ibu tidak usah bingung lagi bagaimana ya bentuk pertanyaannya ya. Jadi intinya pertanyaan itu hanya semacam ini ya, semacam survei saja ya, semacam survei, semacam sesuatu yang kita rasakan selama proses belajar mengajar, seperti itu. Jadi pendapat yang kita rasakan, kondisi real, nah seperti itu kira-kira ya. Jadi tidak ada yang bersifat hitung-hitungan atau wawasan lain-lainnya gitu. Jadi tidak seperti itu, hanya pendapat ya. Jadi saya ulangi, di pertanyaan sini hanya berbentuk pendapat ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu ya, kira-kira sudah tidak usah ragu lagi. Kemudian setelah kita menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, setelah kita selesai, kemudian akan jadi soalnya itu kira-kira Bapak Ibu sekitar 80-an itu kalau saya ini tidak salah ya, sekitar 80-an ya. Kemudian setelah kita selesai menjawab Bapak Ibu, maka akan muncul ini kalau kita menjawab pertanyaan yang terakhir ya, berarti yang terakhir setelah itu akan muncul konfirmasi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah seperti ini Bapak Ibu, konfirmasi apakah Anda yakin untuk melanjutkan mengirimkan jawaban. Jika memilih ya, seluruh jawaban Anda akan terkirim ke server ya. Servernya ini asli server pusat ya. Jadi Bapak Ibu klik centang saya setuju, kemudian klik yes ya. Jadi kalau Ibu sudah menjawab pertanyaan yang terakhir, maka akan muncul notifikasi konfirmasi seperti ini ya. Jadi Ibu klik saja saya setuju, Ibu centang, kemudian Ibu pilih ya itu. Kemudian setelah Ibu centang iya tadi, kemudian akan tersimpan, maka akan muncul notifikasi seperti ini ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam survei ini. Anda masih dapat memperbaiki data ini untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi setelah tadi Bapak Ibu menyimpan, ternyata ada pertanyaan ataupun jawaban yang mau Bapak Ibu ubah seperti itu ya. Jadi
masih boleh kita edit, kita lakukan pengeditan dengan cara apa? Dengan cara mengklik lanjutkan. Begini Bapak Ibu ya. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin setelah Bapak Ibu simpan ternyata Ibu terlupa, ada barangkali jawaban yang masih kosong atau bagaimana, jadi Ibu klik lanjutkan ya. Ibu klik lanjutkan, maka dia akan otomatis tumbuh mengarah kepada soal-soal yang sebelumnya Ibu kerjakan. Jadi di situ bisa Ibu pilih saja pertanyaan seperti itu. Yang mana, yang nomor berapa ya, dan Ibu lakukan pengeditan ya. Seperti itu ya Bu, Bapak Ibu. Jadi tidak usah lagi Bapak Ibu bertanya-tanya pertanyaannya seperti apa, cara melakukan seperti apa. Nah, di sini sudah jelas saya membuat tutorial ini yang bertujuan untuk Bapak Ibu nanti tidak bingung melakukan survei lingkungan pada saat yang di saat jadwal yang sudah ditentukan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama kita harus login Bapak Ibu, login dulu ke survei lingkungan seperti yang saya bilang tadi ya. Seperti Ibu ketikkan saja pun bisa survei lingkungan di mesin pencarian Google ya, nanti akan muncul seperti ini. Jadi jangan lupa Ibu ketik survei lingkungan belajar ya. Jadi Ibu ketikkan saja survei lingkungan, maka akan diarahkan terus ke survei lingkungan belajar dan akan muncul dashboard ataupun tampilan seperti ini ya. NPS, N-token, dan NIK, kemudian tanggal lahir ya. Dan ini isi sesuai saya katakan sekali lagi, data ini harus sesuai dengan kartu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga video ini sangat bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, dimohonkan untuk meluangkan waktunya untuk subscribe dengan cara menekan tombol lonceng, kemudian like and share, dan juga komentar-komentar Bapak Ibu juga kami harapkan dalam membangun channel kita ini. Mungkin itu saja. Bila mana ada mungkin keterangan yang kurang jelas atau bahasa saya yang mungkin yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.